hukum, Romo Markus, alumni, Romo Frans, mahasiswa bimbingan konseling, bersama juga dengan Romo Dedi, mahasiswa konseling, Romo Bertens, warga mahasiswa warga kehormatan Atmajaya, dan Romo Thomas, mahasiswa Fakultas Hukum. Sama dengan mereka dan juga kita semua, mari kita awali ibadah ini, syukur ini dengan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, mohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini kepada kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak gurih, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Kuskupan Agung Jakarta saat ini menghimbau umatnya untuk benar-benar mengamalkan Pancasila. Himbauan dan gerakan kembali ke Pancasila itu sesungguhnya sudah dicanangkan di tahun lalu dan diwujudkan dalam aksi puasa pembangunan 2016 ini. Maka amalkan Pancasila. Simbol lain yang dibuat oleh Bapak Uskup itu adalah Rosario Merah Putih.
dengan doa-doa yang khusus pula untuk bangsa dan negara ini. Maka dekorasinya itu adalah rosario, kemudian ada, kalau Ibu Bapak melihat atau merenungkan kenapa ada Atma Jaya di tengah-tengah rosario itu, maksudnya juga amat sangat jelas apa artinya. Dan yang berikut itu adalah hari ini Brigjen Vicaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta meminta supaya 1 Juni dirayakan sungguh-sungguh di dalam perayaan Ekaristi dan ada lambang lain Pancasila. Maka di belakang sana juga ada Pancasila, lambang negara burung Garuda ini. Bapak Uskup menampilkan simbol-simbol itu agar umat Katolik membumikan Pancasila, dasar filosofi negara Indonesia yang rasa-rasanya mulai ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri. Banyak anak-anak sekarang yang sudah tidak tahu lagi 5 sila Pancasila. Ada artis yang tidak tahu lambang negara, burung Garuda dibilang bebek berenang. Dan banyak remaja-remaja kita sudah tidak tahu lagi bahasa Indonesia. Bahkan mereka lebih senang berbahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Dalam sebuah pengalaman, ada anak komuni pertama yang harus kemana-mana itu membawa kamus, karena dia tidak mengerti lagi gurunya itu ngomong apa. Bayangkan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, lahir di Indonesia, cari nafkah di Indonesia, tetapi tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Menurut saya ini amat mengerikan, amat mengerikan. Dulu ketika saya di Filipina saja, kan bahasanya itu kan bahasa Inggris yang mereka pakai. Tetapi ketika mereka berbicara bahasa Tagalog yang mereka pakai. Bahasa Inggris hanya di sekolah-sekolah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap memakai bahasa nasional mereka, bahasa Tagalog. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih, itu konteksnya, konteks yang saya tawarkan. Lantas bagaimana kaitan antara bacaan tadi, hari ulang tahun Atma Jaya ke-56, yang konteksnya adalah amalkan Pancasila dan kelahiran Pancasila 1 Juli. Saya melihat ada satu jembatan, mudah-mudahan saya menemukan jembatan itu. Sebagaimana ditulis oleh Paulus kepada Timotius, muridnya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganmu. Ini jembatan yang mau saya pakai. Kepada Timotius, Paulus tidak memberi nasihat, mohonkan karunia-karunia Allah untuk membina jemaat. Tetapi Paulus meyakini bahwa karunia Allah itu sudah ada. Karunia itu seakan-akan sudah melekat, tinggal dikobarkan saja. Dan menurut saya, karunia-karunia itu sudah melimpah di dalam institusi
kita tinggal mengobarkan dan mewujudkan. Kita bisa mengobarkan atau mewujudkannya mulai dari hal yang sederhana, lambang Atma Jaya yang ada burung merpati, kemudian juga ada sinar-sinar besar. Kita bisa juga mendalami nilai-nilai Atma Jaya, mungkin sampai hafal di luar kepala. Kristiani, unggul, profesional, dan peduli. Kita bisa mengobarkan itu. Dan selanjutnya ada talenta-talenta yang luar biasa di dalam diri komunitas Atma Jaya ini. Banyak prestasi Atma Jaya diraihnya. Para dosen, para mahasiswa banyak memenangkan lomba-lomba nasional, internasional. Dan situasi sesulit apapun Atma Jaya boleh mengatasinya. Berkat apa? Berkat mengobarkan karunia-karunia Allah yang sudah melekat. Jadi tidak perlu dimohonkan lagi, tetapi sudah melekat di dalam diri Atma Jaya. Itu kira-kira jembatan, konteks yang saya tawarkan. Dan selanjutnya saya akan tutup dengan sebuah kisah. Mudah-mudahan nyambung, mudah-mudahan. Kalau nggak nyambung, dipaksakan untuk menyambungkan. Kisahnya demikian. Ada seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Si ayah itu pemabuk berat, suka minum. Lantas anak pertama itu mengikuti contoh teladan ayahnya, jadi pemabuk, like father, like son. Anak kedua, adiknya, itu menyadari betul bahwa ayahnya seorang pemabuk. Ia menjadi anti alkohol dan dia menjadi calon dokter. Lalu kan orang bertanya pada anak pertama, "Nah, mengapa engkau menjadi pemabuk?" Si anak menjawab, "Karena ayah saya pemabuk." Adiknya juga ditanya, "Nah, mengapa engkau mau menjadi seorang dokter?" Si adik pun menjawab, "Karena ayah saya pemabuk." Kedua anak itu menjawab pertanyaan yang sama dengan hasil yang berbeda. Si kakak tidak mengembangkan karunia yang melekat, sementara si adik mengembangkan karunia-karunia itu. Nyambung kan? Silakan disambung-sambungkan dan silakan merenungkan. Selamat ulang tahun Atma Jaya.